Mari kita buka video ini dengan mengutip pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lantas, apakah kita sudah dijamin kemerdekaan beragamanya? Apakah pemerintah sudah menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya? Mari kita menengok salah satu kota di Provinsi Banten yang bisa menjadi salah satu argumen kuat untuk menjawab pertanyaan tadi. Kota itu adalah Cilegon. Kota Cilegon adalah kota di Provinsi Banten. Kota yang berada di ujung barat Laut Pulau Jawa ini dikenal sebagai kota baja karena menjadi pusat industri dan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Arus industrialisasi di Cilegon membuatnya ditinggali oleh masyarakat majemuk dari berbagai daerah, suku, dan agama. Tapi ironisnya, sejak 23 tahun berdiri, tak ada satupun gereja, pura, maupun wihara yang dibangun. Sebuah anomali di kota yang perkembangan dan kemajemukannya sangat tinggi. Data resmi negara tahun 2019 mencatat, ada sekitar 382 masjid dan 287 musola di Cilegon, tapi tidak ada satupun rumah ibadah agama lain yang dibangun. Padahal, jumlah warga non-muslim di Cilegon tidak sedikit. Ada sekitar 6.700 warga Kristen, 1.700 warga Katolik, 200 warga Hindu, 200 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Dan mereka semua tentu membutuhkan tempat ibadah. Akibat hal ini, kota Cilegon selalu masuk deretan peringkat bawah dalam Indeks Kota Toleran versi Setara Institute selama 5 kali. Nomor 15 dari bawah pada tahun 2015, nomor 4 dari bawah pada tahun 2017 dan 2018, nomor 8 dari bawah pada tahun 2020, dan nomor 3 dari bawah pada tahun 2021. Keberpihakan pemerintah kota Cilegon terhadap minoritas melalui regulasi yang ada menjadi salah satu permasalahan utama yang sangat pelik. Pada tahun 1956, industri baja mulai mendapatkan perhatian dengan adanya gagasan mendirikan industri baja nasional. Presiden Soekarno kemudian mencanangkan pembangunan proyek baja Trikora di Cilegon yang dimulai pada tahun 1962. Cilegon dipilih dan dianggap layak sebagai tempat pengolahan dan produksi biji besi karena memiliki lahan yang luas dan aksesnya yang terjangkau dari berbagai pulau untuk mendatangkan besi tua melalui pelabuhan Merak. Pembangunan pabrik baja seluas lebih dari 600 hektar di Cilegon pun dimulai. Sempat terhenti akibat peristiwa G30S, lalu berlanjut di era Soeharto. Proyek baja Trikora pun berubah nama menjadi Krakatau Steel. Luasnya lahan pembangunan pabrik mengharuskan penggusuran lahan warga dan desa. Salah satu desa yang terkena gusur oleh proyek PT Krakatau Steel adalah Desa Citangkil yang terdapat sebuah pesantren yang cukup besar dan terkenal. Kala itu, mayoritas masyarakat Cilegon yang muslim konservatif menganggap kemunculan pabrik akan menjadi biang rusaknya norma-norma agama dan terancamnya eksistensi Islam. Isu-isu tentang berkembangnya pelacuran dan pembangunan gereja membangkitkan sentimen dan penolakan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, atas wasiat tokoh agama dan ulama Cilegon, terjadilah nota kesepahaman yang ditandatangani dalam SK Bupati Serang antara Ronggo Waluyo dan pihak perusahaan. Poin pentingnya, pembangunan PT Krakatau Steel diperbolehkan, asal tidak ada bentuk peribadatan keagamaan non-muslim di Cilegon. Pendapat ini disampaikan oleh Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Umat Kota Cilegon, Muhammad Rifki. Meski pernyataan ini dibantah oleh anggota FKUB Cilegon dan dokumen tertulis yang menyatakan hal ini tidak dapat ditelusuri, namun pendapat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Cilegon. Mengakibatkan penolakan terhadap agama lain khususnya Kristen terus terjadi. Bukan hanya bangunan atau rumah ibadah saja yang ditolak, tapi sudah masuk ke dalam ranah peribadatan itu sendiri. Seperti yang terjadi pada penolakan rencana kegiatan ritual Rabu Abu pada tahun 2020 yang lalu. PT Krakatau Steel pun akhirnya memberikan fasilitas peminjaman bus bagi umat Kristiani di Cilegon untuk diantar ke gereja di Serang tiap minggu pagi. Bagaimana sebenarnya langkah awal untuk mendirikan sebuah rumah ibadah? Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, atau yang lebih dikenal dengan SKB 2 Menteri, syarat utama jika ingin mendirikan rumah ibadah adalah 90 tanda tangan dari jemaat pengguna rumah ibadah, 60 tanda tangan dari warga sekitar,
serta mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama Kantor Wilayah dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Dalam sebuah laman berita yang kini sudah dihapus, Ketua MUI Kota Cilegon, Sayuti Ali disebut menyatakan ketidaksetujuannya atas adanya rumah ibadah Kristen karena akan menimbulkan konflik di Cilegon. FKUB Cilegon sendiri sampai saat ini belum pernah memberikan rekomendasi untuk berdirinya gereja di Cilegon. Pihak FKUB sendiri secara terang-terangan menyebut sebaiknya tidak ada gereja di Cilegon demi menjaga kerukunan. Padahal, Kepala Kementerian Agama Cilegon, Lukmanul Hakim menegaskan, pihaknya tidak melarang adanya pembangunan gereja di wilayah Cilegon selama sesuai prosedur. Namun, masalah utama terus terjadi, yaitu penolakan dari warga. Contohnya adalah jemaat HKBP Maranatha yang sudah 4 kali gagal saat ingin mengajukan permohonan pendirian tempat ibadat tahun 2006, 2009, 2011, dan 2017. Masalah utamanya ada pada penolakan warga di tingkat RT, RW, hingga Ormas. Kesulitan yang sama dialami oleh Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cilegon. Niat untuk membangun gereja sejak tahun 2000 sulit terrealisasi karena masalah yang sama, yaitu penolakan dari masyarakat sekitar. Gereja Baptis Indonesia Cilegon setidaknya mengalami 10 kali upaya penutupan paksa dan penyegelan. Pada 2018, GBI mengajukan proposal pembangunan gereja di Kelurahan Citangkil. Namun musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Satpol PP, anggota DPRD, pejabat daerah, serta tokoh masyarakat secara tegas menolak pembangunan GBI. Kepala Kemenak Cilegon kala itu, Mahfudin, mendapatkan banyak pesan WhatsApp dari masyarakat yang meminta menolak. Mahfudin juga berharap tidak adanya gereja di Cilegon bisa menjaga kultur dan kearifan lokal daerah. Meskipun gereja dalam bentuk fisik tidak ada, umat Kristiani masih bisa menggunakan gedung serbaguna yang dialihfungsikan menjadi gereja, seperti Jemaat Katolik Paroki Santo Mikael yang beribadah di gedung serbaguna bekas milik Yayasan Mardiwana. Melihat pembangunan dan arus industri yang berjalan cepat di Cilegon, semestinya kemajemukan dan pluralisme adalah keniscayaan. Namun, nyatanya tidak. Cilegon menjadi anomali nyata di tengah-tengah bangsa yang mengaku toleran dan berpancasila. Sampai jumpa, salam Universe.